Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia serta hidayah dan inayahnya, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk bisa belajar salah satu cabang ilmu yang sangat mulia, yang sangat agung, karena berkaitan dengan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, yaitu al-kalam, kalamullah. Dan sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan ya dalam pembahasan mabadi dari segala disiplin ilmu, bahwa di antara bentuk mabadi dari ilmu itu adalah tentang isi atau maudhu pembahasan suatu ilmu yang kita bahas. Ketika ilmu yang kita bahas ini berkaitan dengan Allah, sedangkan Allah adalah zat yang maha agung, ya, yang maha mulia, yang maha memiliki segala sifat-sifat yang sempurna dan segala nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia, maka tentu ilmu-ilmu yang berkaitan tentang Allah, yang mendekatkan pemahaman kita kepada pemahaman yang benar tentang Allah, maka itu juga merupakan ilmu yang mulia. Sebagaimana ungkapan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, syarhul ilmi tabi'un bima yu'rafu bih atau yu'namu bih. Jadi atau ilmu itu bisa diketahui mulia tidaknya tergantung dari apa yang dibahasnya. Ketika kita membahas tentang sifat-sifat Allah, tentu tidak ada ilmu yang lebih mulia dari itu. Dan kita tahu bahwa pembahasan Al-Quran ini banyak. Al-Quran adalah kalamullah. Dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran ini banyak. Ya. Di antaranya ilmu alatnya ya, seperti tajwid, ulumul Quran, ulumul tafsir. Dan ini sangat-sangat bermanfaat buat kita karena merupakan semulia-mulianya ilmu. Kemudian perlu ibu-ibu ketahui, barangkali ada yang baru bergabung ya. Sebenarnya program pembahasan silsilah kitab tajwid ini sudah kita mulai sejak beberapa bulan yang lalu ya, dan sudah menyelesaikan satu kitab, alhamdulillah, yaitu kitab dari Tuhfatul Atfal beserta dengan syarahnya. Program ini kita rancang memang sebagai bentuk khidmat kita ya kepada ummahat, khususnya kepada muslimah, supaya bisa mendapatkan kesempatan mempelajari kitab-kitab tajwid. Walaupun mungkin dari sisi keilmuan pematerinya tidak sebagaimana asatidz yang lain yang sangat mumpuni gitu ya, seada-adanya gitu ya. Mudah-mudahan dengan seadanya ini menjadi jembatan untuk kita belajar pada orang yang lebih mungkin lagi, kepada kitab-kitab yang lainnya. Kalau pada pembahasan di sesi pertama yaitu kitab Al-Atfal, di situ sudah kita sama-sama pelajari ya, bahwa yang dibahas di dalam kitab tersebut pembahasan tentang nun sakinah dan tanwin ya. Kemudian mim sakinah tentang mad gitu ya. Dan sebenarnya yang disebutkan hanya beberapa di dalam matanya, tapi pada kenyataannya ketika kita membahas bukunya ternyata lumayan banyak. Pelajari aqatul huruf, pertemuan dua huruf ya, di situ ada
idgham, idhar seperti itu. Kemudian untuk sesi yang kedua ini kita naik sedikit ke buku yang lebih tebal, yaitu tentang Muqaddimah Al-Jazariyah. Jadi namanya apa? Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Di dalam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah ini banyak ulama sudah mensyarahnya ya. Baik mensyarah secara ringkas maupun mensyarah secara detail. Ya. Nah, ini untuk gambarannya aja kita mempelajari apa ya. Nah, seperti itu. Jadi syarah Muqaddimah ini ditulis oleh salah satu ulama dalam bidang tajwid yang menjadi rujukan di berbagai macam markas Al-Quran ya. Kitab ini dipelajari, dihafalkan matanya ya, dipelajari syarahnya, dicari ijazahnya. Bagi orang-orang yang memang betul-betul ingin mendalami ilmu tajwid. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu kitab tajwid yang lumayan lengkap ya. Kalau kita bandingkan dengan Tuhfatul Atfal pada pembahasan yang lalu, kisaran Tuhfatul Atfal itu hukum nun dan mim, nun sukun ya, kemudian mim sukun, kemudian tanwin ya, kemudian lam sukun, kemudian tentang tahdzir atau peringatan agar dalam pengucapan wawu dan fa karena saking dekatnya makhrajnya gitu ya. Hukum idhar, idgham kapan. Nah, di dalam Al-Jazari ini lebih dalam lagi ya. Ada pembahasan tentang makharijul huruf, sifatul huruf ya. Nah, ini pembahasannya. Ya, ada khutbatun nazim, pembukaan muqaddimah sebagaimana Tuhfa juga ada muqaddimahnya ya. Kemudian pembahasan makharijul huruf. Kemudian ada sifatul huruf, ada bab tajwid, ada tafhim, tarqiq, idgham mutamatsilain. Nah, ini kalau yang sudah pernah mempelajari kemarin Tuhfatul Atfal sudah mulai ada gambaran ya, idgham mutamatsilain. Kemudian pembahasan khusus tentang huruf dot dan dha. Kenapa ini sangat penting? Karena ada kata-kata yang mirip ya. Kadang pakai dot, kadang pakai dha. Kemudian nun mim musyadadatain dan sukun. Kemudian ahkamun nun dan tanwin. Ya, kemudian mad ini juga ada di dalam Tuhfatul Atfal ya. Kemudian ma'rifah, waqaf dan ibtida. Kapan kita memulai, kapan kita berhenti bacaan, kapan kita memulai. Di mana kita memulai, di penggalan kalimat mana kita memulai. Kemudian al-maqtu wal mausul. Ada kata-kata yang disambung yang kita bisa baca atau kita waqaf. Ada yang maktu ya yang bisa diputus dan kita bisa baca. Nah, ini nanti insya Allah pembahasannya akan lebih rinci pada pertemuan kalau sudah masuk pembahasan al-maqtul wal mausul. Kemudian bab taat ya. Huruf ta dibahas secara rinci sebagaimana huruf ro juga dibahas secara rinci di sini. Kemudian tentang hamzah wasal. Kalau kita lihat ada beberapa yang berkaitan dengan pelajaran bahasa Arab ya. Seperti hamzah wasal ini pembahasan dari bahasa Arab. Kemudian waqaf pada akhir kalam ini juga termasuk dalam pemahaman kita tentang makna Al-Quran. Mau tidak mau harus belajar bahasa Arab kalau kita mau waqafnya benar. Lalu bagaimana kalau waqaf-waqaf di kata-kata yang susah? Misalkan yaqbid dalam surat Al-Mulk ya. Kemudian misalkan belakangnya ghain sukun ya. Nabg sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ya. Nah, ini dibahas nanti cara membacanya.
Kemudian khotimah, jelas ini penutupannya ya. Nah, kira-kira seperti itu ya gambaran kita mempelajari kitab Syarah Jazariyah. Tidak perlu pusing dulu dari bab yang banyak ini, dijalanin saja bab per babnya, difahami. Nanti sambil ketika ada kelas yang sifatnya praktek, baca dipraktekkan ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita pengen mengenal dulu sebelum kita masuk ke pembahasan. Kita pengen kenal dulu siapa sih yang menyusun kitab ini. Kalau dari judul asli, kalau di kitab-kitab berbahasa Arab, judulnya Manzumatul Muqaddimah Fima Yajibu Ala Qari'il Qur'ani An Ya'lama. Judulnya panjang banget. Ya, ini judulnya. Manzumah Al-Muqaddimah Fima Yajibu Ala Qari'il Qur'ani An Ya'lama. Manzumah nanti akan kita jelaskan apa itu arti manzumah. Nazom, apa itu nazom? Ya. Kemudian al-muqaddimah. Ini baru namanya muqaddimah ya. Muqaddimah artinya apa? Pembukaan. Artinya memang ini kitab dasar. Tapi kitab dasarnya udah dalam. Jadi kalau mau buku tajwid apa sih yang paling cocok buat pemula? Ya, diantaranya Jazari ini. Gitu ya. Kemudian fima yajibu, di mana nazam atau syair dari al-muqaddimah ini fima wajib bagi pembaca Al-Quran. Nanti akan kita jelaskan apa itu qari'ul Quran. Ayya'lama, untuk mempelajarinya. Di sini ada kata yajib. Apa yajibu? Wajib. Kalau kita pengen membaca Al-Quran, qari'ul Quran, sebagai qari'ul Quran, membaca Al-Quran, maka wajib kita mempelajari ini supaya dihantar dalam bacaan Al-Quran kita itu benar. Ya, kalau sudah benar pasti bacaannya indah. Ya, kalau sudah benar pasti bacaannya indah. Tapi kalau indah belum tentu benar. Makanya yang dituju, target utama adalah benar dulu kita dalam mengucapkan huruf ra. Secara fasih dulu, secara mutqin dulu kita baca huruf ra. Baru setelah itu penggandingan 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 1 kata, 2 kata, 1 kalimat, 2 kalimat. Seperti itu. Kalau sudah benar, ahkamnya sudah tegak, sudah qaim ya, sudah kita tunaikan, kemudian kita tahu kapan kita harus berhenti, kita tahu di mana kita harus memulai, maka itulah bacaan yang disebut dengan tartil. Bacaan dengan tartil. Jadi tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Kita mentartilkan huruf per huruf dan juga kita memahami kapan berhenti, kapan tidak. Artinya paham makna. Itulah bacaan yang tartil. Jadi bacaan yang tartil itu bukan Bismillah itu dibaca 5 menit, enggak. Bismillah 5 menit panjang banget ya. Gimana bacanya? Ya pokoknya Rahmanirrahim. Pokoknya gitu. Bukan begitu. Ya. Kepanjangan itu malah jatuhnya buluk ya. Jadi tartil itu maknanya apa? Bacaan yang tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Jadi kita mentajwidkan huruf per huruf. Huruf lam yang dibaca la al, bukan an, serba nanggung atau ele, enggak. Kemudian kapan kita waqaf, kapan kita ibda, itulah kita berarti memahami maknanya. Mau nggak mau kalau bacaan kita seperti ini, sudah ma'rifatul wukuf, itu secara otomatis kita tadabbur. Kenapa? Karena kita paham maknanya.
Ya, secara otomatis kita paham maknanya. Walaupun terkadang kebanyakan dari kita yang mungkin bacaan tajwidul hurufnya sudah bagus, tapi dari sisi ma'rifatul wukufnya masih kurang, ya kita terbantu dengan tanda waqaf. Terbantu dengan tanda waqaf. Karena memang para ulama memberi tanda waqaf sesuai dengan pemahaman mereka tentang kandungan dari ayat tersebut. Makanya ibu-ibu kadang mungkin mendapati tanda waqaf beda-beda ya. Ada yang di mushaf ini jim, ada yang sotlam, ada yang tidak ada. Ya tergantung dari bagaimana para ulama yang berkumpul dalam komunitas itu memahami dari tafsiran Al-Quran. Ala kulli hal, semua itu sudah sangat dimudahkan oleh para ulama sebagai bentuk khidmat mereka kepada umat supaya umat itu semangat di dalam membaca Al-Quran. Tidak meninggalkan membaca Al-Quran. Karena salah satu bentuk dari hajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran itu tidak mau membaca. Banyak faktor orang tidak mau membaca Al-Quran. Iya enggak? Faktor pertama jelas, tidak adanya hidayah. Itu udah jelas. Jadi kalau kita masih berat untuk membaca Al-Quran, memulai membaca Al-Quran berarti harus hati-hati, ini faktor hidayah. Mungkin Allah pada saat itu tidak mau memberikan kita hidayah. Untuk tangan kita membuka mushaf, untuk mata kita membaca mushaf, untuk mulut kita melafadzkan. Karena Al-Quran seluruhnya isinya adalah hidayah. Kenapa orang tidak diberi hidayah oleh Allah? Ya Allah juga maha mengetahui, maha melihat. Ini orang belum cocok kalau dikasih hidayah. Makanya dibuat berat. Hatta untuk membukanya. Kemudian faktor apa lagi yang menyebabkan seorang tidak mau baca Al-Quran? Ya karena nggak bisa baca. Tidak bisa baca. Dan dia menikmati kondisi itu. Tidak ada usaha untuk merubah. Padahal Allah sediakan pahala yang begitu besar bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Kalau kita baca dengan penuh perjuangan, ya tadi tersendat-sendat, ya, kemudian ngeja, itu ada dua pahala yang Allah siapkan. Ada dua. Artinya tidak ada yang percuma dalam aktivitas kita membaca Al-Quran. Walaupun pada saat itu target kita hanya membaca, tidak mentadaburi gitu ya. Dan belum sampai tahapan mengamalkan isi kandungannya. Barangkali baru tahapan itu pun pahalanya sudah besar. Jadi tidak ada yang percuma. Jangan kita mengatakan percuma lu baca Al-Quran kalau nggak diamalin. Enggak ada yang percuma. Percuma lu baca Al-Quran akhlaknya masih kayak begitu. Enggak ada yang percuma. Hanya saja kita baru sampai hidayah membaca. Belum diberi hidayah memahami, mentadaburi, mengamalkan, mendakwahkan. Ya kita minta sama Allah sambil berjalannya waktu otomatis ya Bu ya. Kalau kita melakukan satu ketaatan membaca Al-Quran aja, ini akan menghasilkan ketaatan yang lain bukan? Yang penting dalam proses awalnya niatnya kita benarkan ya, kita luruskan. Kalau memang ada keterbatasan, oh ternyata saya baca Al-Qurannya masih ngaco gitu ya. Tahu diri, belajar. Jangan malu. Kenapa nggak ikut halaqah Al-Quran padahal udah banyak malu, nggak bisa baca? Justru harus belajar. Dan malu yang seperti itu jangan dipelihara. Harus diputus. Justru malu kalau kita terus-terusan nggak bisa baca Al-Quran. Tidak apa-apa kita tertatih-tatih di langkah awal. Toh dulu juga kita ketika bayi ya. Sekarang mah mungkin usia-usia dulu waktu kita masih muda mah lari cepat sprint juga bisa gitu ya. Kan dulu mah masih bayi boro-boro tuh sprint.
Jalan aja selangkah dua langkah jatuh. Ya sama, kita juga belajar di awal-awal begitu. Huruf dot, 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 huruf sod, ya. Nggak apa-apa di awal-awal lisan kita seperti itu. Yang penting istiqomah belajarnya dan sungguh-sungguh latihannya. Jangan juga kita udah belajar lama, bacanya tidak ada perubahan. Harus sedikit demi sedikit. Dan luar biasanya akan sangat terlihat orang yang sungguh-sungguh gitu. Saya dapati ibu-ibu di sini tuh yang mulai dari yang membaca Al-Qur'annya gimana gitu ya, sekarang udah Masya Allah gitu. Walaupun masih banyak koreksinya, tapi saya salut luar biasa. Hidayah keistiqomahan yang Allah kasihnya itu. Walaupun dia udah sama guru ini, mungkin sama guru ini, sama guru ini kesalahannya sama. Bu, kok nggak ini Bu, nggak ada perkembangan Bu, gimana Bu? Mungkin sama ustadz yang lain, sama guru yang lain. Tapi sama guru yang ini, Masya Allah, Ibu udah ada perkembangannya. Tapi perjalanan dia dari awal sampai hari ini, itu yang patut kita acungin jempol. Berarti Allah masih memberikan dia hidayah. Hidayah yang mahal itu adalah hidayah keistiqomahan. Kalau sekedar hidayah bisa, Bu, sekedar hidayah bisa tiba-tiba gitu ya. Kita dalam hitungan tahun, 1 tahun, 2 tahun, tiba-tiba lancar membaca Al-Quran, itu juga bentuk nikmat dari Allah. Cuma, terkadang kalau tidak diimbangi dengan hidayah istiqomah, berhenti itu merasa sudah bisa. Ya. Kalau kita, dikasih hidayah bisa baca, dikasih hidayah istiqomah, itu bonusnya luar biasa. Coba tahun berapa kita mulai merangkap memperbaiki bacaan Al-Quran? 2018. Dan orang-orang yang sampai ikut sampai sekarang, mau yang online maupun offline, itu kelihatan perkembangan. Ketimbang orang yang putus di tengah jalan lalu melihat kesuksesan temannya, ih kamu udah sampai sini ya. Sementara dia terputus belajar. Dan ketika orang melihat keadaan orang lain tersebut sudah dalam tahapan dianggap punya prestasi gitu, sementara yang tidak belajar hanya menjadi penonton dan hanya menjadi penghayal. Coba dulu saya nggak berhenti ya, saya mungkin udah kayak dia, ya. Dan membersamai guru itu hidayah juga, Bu. Dan guru mau membersamai kita, mau dari 2018 sampai 2025 masih mau ngampung kita, itu juga hidayah yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. Guru mana yang tahan sama kita, Bu? Guru mana yang mau tahan sama kita kalau nggak Allah kasih guru kita itu hidayah, kesabaran. Duh, ya Allah, ibu ini ya. Ini. Coba 2018 sampai 2025 berapa? 7 tahun ya? 7 tahun. 7 tahunan. Suami ibu aja belum tentu sabar, Bu, ngadepin 7 tahun. Ngajarin kita. Kita juga belum tentu sabar ngadepin suami kita ngajarin 7 tahun. Sok coba. Seminggu semangat. Lama-lama mentok, udah lah belajar nafsi-nafsi aja sendiri-sendiri aja lah. Mau masuk surga juga sendiri-sendiri aja. Serah Bapak mau belajar, mau enggak, mau ngaji, mau enggak. Enggak tahan, tapi guru kita mendampingi kita sampai pada posisi kita sekarang ini kan luar biasa ya. Jadi guru mau mendampingi kita, kita dikasih kesabaran untuk belajar, itu nikmat yang luar biasa. Makanya jangan terputus. Dikasih suplai vitamin, materi-materi untuk pengembangan pemahaman kita, materi-materi tentang tajwid, tentang tafsir, tentang ulumul Quran, nasihat-nasihat dari para ulama. Nah, kalau kita melepaskan Al-Quran, terus kita mau berpegang teguh pada apa lagi? Ya, kalau kita berpegang teguh kepada sunnah tanpa berpegang teguh pada Al-Quran, percuma. Ya.
Karena Al-Quran dan Sunnah tidak bisa sendiri-sendiri dalam baca. Nah, di sini al-mu'allif ya, nanti akan kita ketahui siapa yang menyusun buku ini, ingin betul-betul memberikan penegasan. Kamu mau nggak baca Al-Quran? Kalau kamu mau belajar baca Al-Quran, belajar dulu. Kamu wajib belajar ini dulu. Supaya kamu bisa punya bekal, nanti bisa belajar Al-Quran dengan benar. Makanya beliau memberi judul Manzumah Al-Muqaddimah. Sering kita menyebutnya Al-Muqaddimah Al-Jazariyah karena penyusunnya memang lakopnya Al-Jazari. Ya, nama penyusunnya. Judul panjangnya Manzumah Al-Muqaddimah Fima Yajibu 'ala Qari'il Qur'ani ay ya'lam. Kenapa wajib? Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Kenapa mempelajari tajwid itu hukumnya wajib? Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Ya. Nah, ini judulnya. Dari judulnya aja udah rame ya, karena panjang judulnya. Kemudian siapa penyusun buku ini? Di sini disebutkan ya, Al-Imam Al-Huffaz. Jadi bukan cuma Al-Hafidh, Huffaz. Artinya banyak disiplin ilmu tentang Al-Quran yang beliau hafal. Wa hujjatul qura. Wa hujjatul qura. Dan beliau penyusun buku ini adalah merupakan pegangan, sandaran, dalil bagi para ahli Al-Quran. Kan luar biasa berarti penyusun buku ini. Dan sungguh beruntung kalau kita mempelajari buku ini. Kenapa? Karena ditulis oleh orang yang menjadi sandaran para ulama yang lain, para ahli qiraat yang lain dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Siapa namanya? Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ini luar biasa ya. Beliau namanya Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad. Bin Ali bin Yusuf. Ini apa namanya? Nasab beliau ya. Bapak, kakek, buyut, apa namanya ini? Di atas buyut apa? Orang Jawa canggah, orang buyut sama ya, buyut, uyut. Kalau cicit cucunya ya, cicit ke bawah. Jadi Masya Allah ya, namanya Muhammad, nama asli beliau Muhammad. Al-Ma'ruf yang lebih dikenal dengan Bi Ibnil Jazari, dengan Ibnu Al-Jazari, Ibnul Jazari. Yang terkenalnya lakopnya atau panggilannya atau apa namanya ya, julukannya. Sementara nama aslinya simple Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf. Gampang ngapalinnya. Lebih terkenal dengan julukan Ibnul Jazari. Kenapa diberi julukan Ibnul Jazari? Nanti akan dijelaskan apa itu Al-Jazari. Jadi ini nama daerah ya. Kalau misalkan ada orang sinilah ya, orang sini yang kemudian menjadi ulama, yang kemudian menjadi terkenal gitu, namanya Muhammad. Panggilannya Wong Cilegon gitu misalkan. Julukannya Wong Cilegon, Wong kita, Wong Cilegon gitu. Nanti kemana-mana dipanggilnya Wong Cilegon. Padahal namanya Muhammad. Gitu kira-kira ya. Kemudian di sini ada sebagian syarah ya, salah satu syarah ya.
Salah satu syarat dari matan jazariyah, ini mah cuman ini aja ya, bentuk apa namanya, slide gambar yang nanti kita merujuk kepada buku yang ibu-ibu sudah pegang. Ini salah satu bentuk syarat dari jazariyah yang ditulis oleh Maison Ahmad ya. Nah, kita bedah dulu sedikit demi sedikit. Tadi judulnya apa? Judul bukunya apa? Ayo, ada yang hafal nggak? Ayo, ada yang hafal nggak? Ibu-ibu suka terlena sih kalau saya ngomong. Manzum al-muqaddim fima yajibu ala qari'il Qur'ani ay ya'lam. Pertama kan manzuma. Apa itu manzuma? Nah, di sini dijelaskan. Apa itu manzuma? Apa itu manzuma? Abiyatus syi'riyah. Bait-bait syair. Bait-bait syair. Abiyat jama dari baitun. Baitun artinya apa? Baitun artinya apa? Rumah. Bisa rumah, bisa bait. Bahasa Indonesia bait kan ya? Nah, mengecil. Suara kecil. Kencang di Zoom. Bagus, Bu. Mungkin low bed. Cukup HP aja yang low bed. Oh, yang sekarang juga punya berapa? Jadi abiyat itu jama dari bait. Baitun yang maksudnya bukan rumah, tapi bait. Ini udah menjadi bahasa Indonesia ya. Nah, bedanya kalau nanti bentuk jamaknya rumah itu buyut, bukan mbah ya. Sama dari baitun untuk rumah, buyut. Tapi kalau jamak dari bait untuk bait, abiyat. Bedanya gitu. Hati-hati, konteksnya dilihat ya. Kalau nerjemahin jangan mentang-mentang bait adalah rumah, padahal bait syair ya rumah syair. Enggak cocok. Bait syair. Abyatus syi'riyah tajma'ul maddah al-ilmiyah bi uslub muksar atau mukassar. Bait syair yang terkumpul materi-materi ilmiah. Yang materi-materi ilmiah itu terkumpul di situ dengan metode ringkas padat apa ya? Di apa sih namanya? Kalau diperas diambil sarinya itu apa namanya? Dikentalkan gitu ya, disarikan. Iya, dipadatkan. Jadi memang bentuknya ringkas, Bu. Bentuknya ringkas. Nah, nanti syarahnya lah yang menjelaskan maksud dari kata tersebut. Jadi dia adalah apa? Bait-bait syair yang terkumpul, yang madah materi ilmiah
terkumpul dengan uslub, dengan metode ringkas, singkat, padat, jelas. Ini namanya manzumah. Tapi seringkas-ringkasnya manzumah Jazariyah 109 bait. Kalau kemarin Tufa berapa? Tufa berapa? 60-an ya. Separohnya. Kemudian nama dari buku yang akan kita bahas adalah Manzumah Al-Muqaddimah Fima Yajibu Ala Qari'il Qur'ana Ayya'lama, atau Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, atau Al-Muqaddimah Jazariyah, sama ya. Judul panjangnya apa? Manzumah Al-Muqaddimah Fima Yajibu Ala Qari'il Qur'ani Ayya'lama. Ringkasnya Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Jadi nanti jangan malu-maluin ya Bu ya. Udah saya jelasin loh kalau ditanya, emang belajar apa sekarang? Tajwid. Iya, kitab tajwid kan banyak. Ya itulah pokoknya yang bait-bait begitu. Yang baitnya banyak pokoknya. Apalagi apa namanya ya? Imam Syatibi ya, ribuan matan, ribuan bait. Seluruh ilmu qiraat ada di sini. Ini baru 109. Dan termasuk buku kontemporer ini ya. Maksudnya bukan buku klasik. Kalau buku klasik ilmu tajwid itu apa? Hokoni, Ro'iyah. Qasidah Ro'iyah Hokoni. Insya Allah kita belajar nanti ya. Kemudian adat abiyatuha ada 107 ditambah 2 ya nanti. Jadi 109 ya. Kemudian apa sih yang dibahas di buku ini ya? Tajwid al-asasi, tajwid dasar. Tajwid dasar. Jadi jangan mengeluh ya, susah amat belajar tajwid, ini dasar. Dasar ya. Ya biasa kalau mau bangun fondasi kan berat. Nah, ini yang perlu kita pahami dari buku ini. Kemudian nanti akan kita jelaskan mulai dari bismillah sampai syair-syair yang lain. Dan per babnya ya, nanti ada judulnya dan kita kita coba belajar tentang syarahnya. Nah, kalau yang ini Sirah Hayatun Nazim, biografi kehidupan penulis buku ini. Ada di buku yang Ibu susun, Ibu susun tulisannya sendiri. Bukannya nulis ilmu tapi mindahin catatan. Di halaman 18. Yaitu ketika bait yang pertama ya. Nanti akan kita jelaskan siapa beliau ya. Julukannya banyak, Abul Khair Syamsuddin ya. Manhaj beliau, madhab beliau juga di sini. Penulisnya tadi Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Al-Syafi'i, lahir di Damaskus. Apa itu Damaskus? Damaskus. Di mana itu Damaskus? Damaskus di mana? Syria ya. Bi 25
Ya, lailatin khulwun min syahri Ramadan. Oh, Masya Allah, lahirnya malam 25 ya. Masya Allah, maknya itu ya. 25 Ramadan. Lailatul Qadar. Nuzulul Quran 17. Tahun 751. Kemudian dinamakan Al-Ibnul Jazari, ini di sini disebutkan. Wasumya Ibnul Jazari nisbatan dinisbatkan kepada Jazirah Ibnu Umar, kepulauan Ibnu Umar. Nama pulaunya apa? Kepulauan Ibnu Umar. Yang terletak di mana? Dekat aliran sungai. Apa ini? Dajlah. Dajlah atau Dagla. Dagla itu kalau orang Mesir jim jadi ghaib. Dajlah ya. Yang masuk wilayah Turki ya. Di sini Turki ya. Masuk wilayah Turki. Perbatasan Suriah. Nah, perbatasan alal hudud Suri. Kalau sekarang disebut ininya nih kepulauannya Kepulauan Buton. Bukan Buton yang di sini ya. Buton yang di sana. Kemudian madhab beliau dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Kemudian guru-guru beliau ya. Pada halaman 18 disebutkan belajar ilmu qiraat kepada Muhammad bin Ahmad bin Labban ad-Dimishqi. Jadi memang Suriah itu sebenarnya banyak ulama qiraatnya. Ya, qadarullah ya Allah uji dengan Bashar Assad yang komunis, yang ateis. Sebenarnya banyak ulama qiraat dari Damaskus. Pada tahun 776 belajar ilmu qiraat. Lahir tahun berapa tadi? 751. Belajar ilmu qiraat tahun 776. Usia berapa itu berarti? 25 ya. Kita kemana ya? Ini ilmu qiraat kok, bukan baca Al-Quran ya, ilmu qiraat. Jadi qiraat yang ada, yang mutawatir dipelajari oleh beliau pada usia 25. Kita alhamdulillah satu aja belum selesai. Kemudian mendengar hadis dari murid-murid Ad-Dimyati, Al-Abarquhi, kemudian Fakhri, Ibnu Bukhari. Belajar ilmu fikih juga kepada Abdurrahman Al-Isnawi. Belajar ilmu usul juga kepada Sa'dullah, ya. Al-Qazwaini dan Al-Bulkini. Kemudian diberikan izin untuk berfatwa, berarti levelnya sudah mufti ya. Jadi mufti-mufti di sana itu nggak sembarangan orang bisa memberikan fatwa kalau belum dapat legalitas izin. Dan karya-karya beliau itu banyak ya. Bukan cuma Manzumah Jazariyah atau yang sering disebut Muqaddimah Jazariyah, bukan zaman itu ya. Ada At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Sepertinya saya punya bukunya ini, At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Kemudian Manzumah Al-Muqaddimah fi Ilmi Tajwid. Kemudian An-Nashr fi Qira'atil Ashr. Kemudian Thayyibatun Nashr. Ini salah satu Thayyibatun Nashr itu salah satu thariqah beliau ya. Fi Qira'atil Ashr. Kemudian Manzumah Ad-Durra Al-Mudhiyah fi Qira'atil Salasah. Ghoyan An-Nihaya fi Tabaqatil Qurra. Ghoya Al-Maharah fi Ziyadatil 'ala al-Ashraf.
Tahbir At-Taisir, Munjidul Muqrin, itu kitab-kitab luar biasa pokoknya. Ini suyuhnya atau gurgunya banyak ya. Nah kemudian di sini disebutkan wafatnya. Nah ini dia wafat. Tuwafi Syekh Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala di rumahnya. Di kota apa? Shiraz, Iran. Pada hari Jumat, Masya Allah. Tahun 833, berapa usianya tadi? 705, 700 berapa? 700 berapa tadi? 51 ya? 751 di 833 dikurangi 751, 84 tahun. Iya. 82. 82 tahun. Pas umurnya umat Nabi Muhammad segini ya. Maksudnya tidak suyuh banget gitu ya. Usia 82, karyanya luar biasa, sampai sekarang masih dipelajari oleh kaum muslimin, entah sampai kapan. Coba Bu, dari tahun 833, sekarang Hijriah berapa? 14? 46? 1446 kalau nggak salah ya. 1446 Umi. Coba dikurangi 613 tahun. Benar? Ya? Wafat dong. 613 tahun berjalan. Pahala mengalir dan 613. Berapa juta manusia yang udah belajar ini? Selama 613 tahun itu pahalanya mengalir. Ini kita aja ada berapa? 90-an ada ya. Belum di halaqah lain, belum di bagian daerah yang lain, belum di negara lain. Enak gak sih Bu jadi orang kaya begini? Kayak dana pensiunnya banyak. Inilah yang disebut dengan ilmu nafi. Amalan yang seperti ini yang harus kita cari, yang mengalirkan pahala terus menerus. Ya. Waktu kita belajar Tuhfah saja kita didoakan oleh Imam Sulaiman Al-Jamzuri. Bagi yang membacanya, bagi yang mempelajarinya, gitu kan? Coba orangnya mungkin, jasadnya mungkin entah. Yang pasti tulang ekornya yang masih akan tersisa. Tapi pahala yang beliau dapatkan sudah berjalan 613 tahun. Hidupnya nggak sampai segini usianya. Usianya berapa? 82 tahun. Tapi dana pensiunnya berapa kali lipat itu? 7 kali lipat ya. Hampir 8 kali lipat. Kemudian ini bab-bab yang akan kita pelajari tadi sudah ya. Ada sekitar 15 poin ya. Nanti akan kita syarah insyaallah satu-satu. Jadi pertama khutbatun nazim, pembukaan. Itu dari bait 1, dari bismillah ya, muqaddimah dari bait 1 sampai bait 7. Dari bait 1 sampai bait 7. Kemudian bab yang kedua makharijul huruf ya, dari 9 sampai 19. Kemudian bab sifatul huruf
dari 20 sampai 26. Bab tajwid dari 27 sampai 33. Bab tebal tipis ya. 34. Yang sabar ya, semoga sedikit demi sedikit kita bisa mempelajari. Termasuk dalam kitab ini belajar rosem ya, tulisan Al-Quran. Ada yang nanti rosemnya terpisah, ada yang mausul, ada tak marbut dengan tak marbuto, ada yang dengan tak maftuhah. Nanti ibu-ibu akan dapat kata rohmah. Terkadang pakai tak marbuto, terkadang pakai tak maftuhah. Kalau berhenti di sini bagaimana? Kalau berhenti di sini bagaimana? Itu maksudnya ya. Nah, ini kira-kira yang akan kita pelajari. Insya Allah pada pertemuan besok kita masuk ke bait ya. Mulai masuk ke bait dari Bismillah, Muqaddimah sampai sedapat Bismillah perlu dijelaskan lagi. Insya Allah sudah cukup ya. Kita udah belajar tafsirnya kemarin di pertemuan Tuhfatul Atfal. Bagi ibu-ibu yang baru gabung, pinjam catatan temennya aja tentang syarah Bismillah. Ya, sudah kan syarah Bismillah kan? Iya. Karena di awal kitab Tuhfatul Atfal juga dengan Bismillah. Dan lumayan syarahnya membutuhkan berapa kali pertemuan kita ya Bismillah. Silakan nanti dipinjam saja yang punya teman pernah ikut Tuhfatul Atfal ya untuk syarah dari Bismillah. Adapun saya paling bahas sedikit aja ya. Bismillah itu apa ya? Kalau ini langsung kepada bait. Nanti untuk buku pegangan sebagaimana yang sudah ibu-ibu pegang ya. Kalau saya pegang versi lamanya memang. Insya Allah tidak terlalu jauh perbedaannya ya. Sebentar Ana kasih dulu. Nah ini. Nah ini awal-awal kita belajar nih ini. Loh ini 2017, kita belajar 2018. 2017 akhir Oktober kita mulai belajar Tuhfatul Atfal dan gabung dengan Jazari. Nah, nanti kita lihat sedikit di sini untuk slide di TV ya, slide di layar sambil kita pegang buku yang kita punya. Baik, kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan hari ini ya. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan pekan depan tidak ada halangan ya. Bisa kita ketemu lagi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.